Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang tahrijul hadis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ayu Putri Rianti SK, NIM 053. Dan untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Dimas Satrio. Pengertian tahrijul hadis secara etimologi, kata tahrij berasal dari kata kahraja yakhruju khurujan yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. Maksud menampakkan sesuatu yang tidak atau sesuatu yang masih tersembunyi, tidak terlihat, dan masih samar. Adapun secara terminologis, tahrij adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, di mana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan. Tahrij menurut istilah ahli hadis diantaranya mempunyai pengertian mengemukakan letak asal suatu hadis dari sumber yang asli, yakni berbagai sumber kitab hadis dengan dikemukakan sanadnya secara lengkap untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap kualitas hadis yang bersangkutan. Pengertian tahrij yang tercakup di sini seperti kegiatan penelitian terhadap suatu hadis tertentu, arema tertentu, ataupun dalam kitab tertentu. Dengan demikian, pengertian tahrij adalah penelusuran atau pencarian hadis dari berbagai sumber yang asli dengan mengemukakan serta sanadnya secara lengkap untuk kemudian diteliti kualitas hadisnya. Tujuan pokok dari tahrijul hadis: 1. Mengetahui eksistensi suatu hadis. Apakah benar suatu hadis yang ingin diteliti terdapat dalam buku-buku hadis atau tidak. 2. Mengetahui sumber otentik suatu hadis dari buku hadis apa saja didapatkan. 3. Mengetahui ada berapa tempat eksistensi suatu hadis dengan sanad yang benar suatu hadis yang ingin sebuah diteliti terdapat dalam buku-buku hadis atau tidak. Dalam beberapa buku induk hadis. 2. Mengetahui sumber otentik suatu hadis dari buku hadis atau mardud apa saja didapatkan. Manfaat dari kegiatan tahrijul hadis antaranya tempat hadis memperkenalkan sumber hadis dengan sanad yang asal di mana suatu hadis berada beserta ulama yang meriwayatkannya. Hadis dalam beberapa buku induk hadis. Bendaharaan sanad hadis melalui kitab yang dirujuk atau semakin banyak kitab asal yang memuat suatu hadis, semakin banyak pula kegiatan pembendaharaan hadis antaranya yang kita miliki. Memperkenalkan sumber hadis. 3. Dapat memperjelas asal di mana suatu hadis berada beserta ulama yang meriwayatkannya dengan banyak riwayat. 5. Dapat memperjelas riwayat hadis yang samar dengan adanya tahrij kemungkinan dapat diketahui nama periwayat yang kitab asal yang memuat suatu hadis, semakin banyak pula 6. Dapat menghilangkan keraguan dan kekeliruan yang didapat oleh dapat memperjelas keadaan sanad. 4. Dapat memperjelas kualitas suatu hadis dengan turunnya hadis. 5. Dapat memperjelas riwayat hadis yang samar dengan adanya tahrij kemungkinan dapat diketahui nama periwayat yang sebenarnya secara lengkap. 6. Dapat menghilangkan keraguan dan kekeliruan yang didapat oleh periwayat. 7. Dapat memperjelas waktu dan tempat turunnya hadis. Kemudian, ada kitab-kitab yang diperlukan dalam tahrijul hadis. Dalam melakukan tahrijul hadis, seseorang memerlukan kitab-kitab tertentu yang dapat dijadikan pegangan atau pedoman, sehingga dapat melakukan kegiatan tahrijul hadis secara mudah dan mencapai sasaran yang dituju. Di antara kitab-kitab yang dapat dijadikan pedoman antara lain, Usul al-Tahrij wa Dirasat al-Sanid oleh Muhammad al-Tohan, Husul at-Tahrij bi Usul al-Tahrij oleh Ahmad ibnu Muhammad as-Siddiq al-Ghorami, Turuqu al-Tahrij Haditsu Rasulullah SAW karya Abu Muhammad al-Mahdi ibnu Abdul al-Qadir ibnu Abdu al-Hadi. Selain kitab-kitab di atas, dalam mentahrij diperlukan bantuan dari kitab-kitab kamus atau mu'jam hadis dan mu'jam para perawi hadis, di antaranya Al-Mu'jam al-Mufahrad li Al-Fadz al-Hadis al-Nabawi,
oleh A.J. Wensik, seorang orientalis dan guru besar bahasa Arab pada Universitas Leiden. Dan kemudian bergabung dengannya Muhammad Fuad Abdu Al-Baqi. Yang kedua, Miftahunus Al-Sunnah juga oleh A.J. Wensik yang memerlukan waktu selama 10 tahun untuk menyusun kitab tersebut. Kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Muhammad Fuad Abdu Al-Baqi. Yang ketiga, ada Al-Jami' Al-Shaghir karya Jalaluddin Abdu Al-Rahman Al-Suyuti. Kitab kamus hadis ini memuat hadis-hadis yang terhimpun dalam kitab himpunan hadis yang disusun oleh Al-Suyuti, yakni kitab Jami'ul Jawami. Selanjutnya, ada cara atau metode dalam melaksanakan tahrijul hadis. Kitab dan literatur yang masuk dalam kategori sumber asli disusun dengan sistematika dan metodologi yang berbeda. Hal ini menyebabkan metodologi yang digunakan untuk mengkaji hadis-hadis juga berbeda. Untuk melakukan proses pembacaan terhadap sebuah literatur, kita perlu mengetahui sebuah metodologi penulisan yang digunakan. Saat akan melakukan tahrijul hadis, kita perlu mengetahui metode penulisan sumber-sumber asli agar dapat ditentukan metode tahrijul hadis yang mana akan kita gunakan. Ada ulama yang menyusun kitabnya berdasarkan susunan nama perawi, dan ada juga yang berdasarkan bab-bab atau tema-tema tertentu. Dengan berdasarkan kategorisasi dan metodologi penulisan, Mahmud Al-Tohan menyebutkan bahwa setidaknya ada 5 cara atau metode yang digunakan untuk mentahrij hadis. Metode yang pertama ada metode indeks nama sahabatnya. Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabatnya diketahui. Penggunaan metode ini harus meyakini terlebih dahulu sosok sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan ditahrij, untuk kemudian melakukan penelusuran hadis pada buku atau literatur yang metodologi penulisannya berdasarkan urutan nama-nama sahabat. Metode ini berlaku pada kitab-kitab musnad, mu'jam, dan atrof. Yang kedua, ada metode kata pertama dalam matan. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui dengan pasti ungkapan awal dari matan hadis. Setidaknya ada kategori kitab yang dapat menggunakan metode ini. Pertama, kitab-kitab mengumpulkan hadis yang matanya sudah populer di tengah masyarakat luas. Ada banyak ungkapan yang diklaim sebagai hadis yang dihafal dengan baik oleh masyarakat awam. Hadis-hadis ini ada yang kualitasnya sahih, hasan, dan dhaif, bahkan palsu. Yang ketiga, ada metode indeks kata. Metode ini digunakan dengan cara mencari kata-kata yang menjadi kata kunci dalam indeks hadis. Yang dimaksud dengan kata kunci adalah kata yang terdapat dalam matan hadis dan tidak banyak digunakan dalam ungkapan sehari-hari. Metode ini menggunakan al-mu'jam, al-mufahraj, li al-fadz, al-hadis yang disusun oleh sebuah tim yang beranggotakan pakar orientalis. Salah satu dari tim penyusunnya bernama A.J. Wensik, seorang guru besar bahasa Arab di Universitas Leiden. Al-Mu'jam, al-Mufahraj memuat indeks kata yang terdapat dalam 9 sumber koleksi hadis. Misalnya, Al-Kutub Al-Sittah, Muwatta, Musnad Ahmad, dan Musnad Al-Darimi. Selanjutnya, ada metode tematis hadis. Metode ini digunakan oleh orang yang memiliki citra rasa ilmiah yang memungkinkannya menentukan tema bagi hadis yang sedang dikaji. Sebagaimana kita ketahui, hadis memiliki kandungan berupa akidah, akhlak, prediksi masa depan yang berdasarkan wahyu, kisah masa lampau atau fakta sejarah, norma dan pranata sosial, hukum, dan lain sebagainya. Seseorang yang sering membaca dan memiliki wawasan luas dalam hadis dan ilmu-ilmu keislaman akan dapat menentukan tema sebuah hadis untuk kemudian dia melakukan penelusuran dalam kitab atau literatur yang diduga memuat hadis itu beserta sanadnya. Semisal hadis yang dikaji memuat tata cara melaksanakan puasa, maka penelusuran dapat dilakukan pada kitab sunan.
Jika hadis yang dikaji memuat anjuran berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk, maka penelusuran dapat dilakukan dengan kitab atau literatur yang khusus mengoleksi hadis tentang targhib wa tarhib. Yang terakhir, ada metode penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanad. Beberapa kitab atau literatur mengoleksi hadis yang memiliki kekhasan tersendiri. Kekhasan itu bisa ada dalam sanad maupun matan hadis. Jika hadis yang dikaji memiliki ciri dan tanda kepalsuan, maka kita dapat melakukan penelusuran dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis palsu. Atau jika hadis yang dikaji diasosiasikan kepada Allah Ta'ala, atau yang kita kenal sebagai hadis qudsi, maka kita melakukan penelusuran terhadap kitab atau literatur yang memuat hadis-hadis qudsi. Kemudian jika sanad hadisnya terdapat periwayatan bapak dari anak atau riwayah al-aba an al-abna, maka kita melakukan penelusuran dalam kitab yang khusus mengoleksi hadis-hadis periwayatan bapak dari anak. Jika sanad hadisnya ternyata berupa musalsal, maka kita menelusuri hadisnya dalam kitab yang khusus mengumpulkan hadis musalsal. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata atau salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.